Halo guys, welcome back di Jason Armus Show. Nah, jadi hari ini gue pengen memberitahu bagaimana cara kalian bisa mendapatkan income tambahan. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Nah, jadi gini ya teman-teman, bagaimana sih cara kita mendapatkan income tambahan ya kan? Nah, kalau gue pribadi, caranya itu adalah dengan memikirkan bagaimana setiap aktivitas gue atau setiap mayoritas aktivitas gue itu bisa menghasilkan uang gitu. Dari mungkin gue belajar, gimana nih caranya ketika gue belajar, gue dapet duit, ya kan? Contohnya mungkin kayak misalkan ya, ini ambil contoh ya, lo bisa kerja di suatu perusahaan dan perusahaan itu entah perusahaan apa aja, nanti ilmu yang lo dapet itu lo bisa terapin untuk menghasilkan uang. Contoh lo bisa mungkin bikin YouTube ya kan, YouTube channel lo omongin deh tuh gitu, tapi bukan ngomongin soal perusahaannya, tapi hal yang orang nggak tahu tentang bisnis itu gitu loh. Jadi lu sharing aja dan ke depan hari lu bakal nerima hasilnya, bisa dari AdSense atau mungkin ada kerjasama gitu. Nah itu bisa. Atau misalkan kalian dari kalian ngebantu skripsi ataupun tesis atau apalah gitu kan. Itu kalian di situ ya udah. Kalian misalkan ngebantuin tesis orang, lo kasih cas tuh harga ya kan. Harganya berapa ya, di situ lo dapet ilmu dong, karena ya lo dapet duit plus lo dapet ilmu. Nah ilmu itu lo bisa terapin gitu loh. Terapinnya itu entah buat apa nih, lo mungkin buat konten lo di Instagram lo, atau mungkin lo di YouTube gitu, atau di media sosial lain gitu ya. Nggak mesti harus YouTube, di semua media juga bisa. Nah jadi dari situ tuh lo bisa menghasilkan uang juga gitu kan. Dari lu belajar doang nih, dari lu belajar lu bisa menghasilkan uang. Nah terus selain dari belajar, gimana caranya di sisi lain kalian juga bisa menghasilkan uang. Kalian bisa dengan part time job kalau kalian kuat, Sabtu Minggu setelah ya kan kerjanya misalkan Senin sampai Jumat, ya berarti kan Sabtu Minggu tuh ada tuh waktu. Nah di situ kalian bisa part time job kalau kalian kuat. Tapi kalau enggak kan ya kalian bisa bikin social media kalian jadi lebih besar gitu. Misalkan kalian punya ide apa, misalkan pengen bikin bisnis ataupun bisnisnya tentang makanan, atau bisnisnya tentang apa, atau kalian punya ide apa nih gitu kan untuk bikin satu platform edukasi gitu kan. Ya bisa-bisa aja gitu, kalian mungkin aktifin di Instagram, kalian posting secara konsisten seminggu 2 kali, ya udah mungkin lo nggak akan pikir itu bakal menghasilkan di saat-saat ini, tapi ke depan hari kan follower akan makin lama makin nambah nih gitu kan, entah di Instagram, entah di YouTube gitu kan, setelah kalian konsisten itu. Nah nanti kalian bisa menghasilkan income dari situ gitu. Ya lo bayangin gitu, lo dengan hal-hal kecil yang lo lakuin dari sekarang, di ke depan hari lo udah bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Nah di situ menurut gua, lo di zaman-zaman seperti ini, sosial media itu sangatlah diperlukan dan lo sangat harus perlu untuk mengaktifkan sosial media lo gitu loh. Ya untuk benar-benar konsisten di sosial media lo. Nggak mesti kita harus wajahnya ganteng, harus yang good looking gitu, nggak juga. Wajah-wajah yang biasa-biasa aja juga bisa laku kok, bisa rame juga kok gitu kan. Ya ada salah satu YouTuber juga, ya maksudnya kalau dibilang yang ganteng banget enggak, ya dibilang jelek juga enggak, tapi ada juga gitu, tapi mereka bisa menghasilkan income di situ dengan foto di Instagram, foto di ini gitu loh. Tapi sebelumnya emang dia siapa gitu kan, nggak ada yang tahu, tapi dia bisa gitu. Artinya kalian juga punya opportunity yang sama gitu. Misalkan kita minder karena muka kita biasa aja gitu, ya nggak apa-apa. Ujung-ujungnya bisa ngasilin juga kok selama kalian konsisten dan apa yang kalian kasih ke orang lain itu sangat bermanfaat.
ya nggak ada alasan kalian untuk tidak berhasil sih, gitu. Karena pastinya orang akan beri manfaat dan mereka akan share. Dan lo bisa jadi banyak penontonnya juga, atau mungkin lo di Instagram jadi banyak juga yang nge-like, banyak yang follow juga. Di situ nanti ada brand yang ngelihat lo dan lain sebagainya. Karena setiap kita ini tuh sebenarnya punya skill gitu loh, yang sebenarnya lo bisa tongolin gitu loh, lo bisa kasih ke orang lain gitu loh, lo bisa apa ya sharing lah, ini lo kemampuan gue. Let's say lo punya kemampuan di musik, lo jadi drummer, lo bisa menjadi vokalis, lo benar-benar posting aja gitu. Nanti ujung-ujungnya lo bakal terima hasilnya ke depan hari gitu. Jadi mau kalian usaha apapun, mau kalian apapun, tongolin aja di sosial media, apalagi di saat-saat pandemi kayak begini gitu loh. Ya kerja juga lebih banyak working from home ya kan, kalaupun ada yang kerja di kantor juga nggak seperti biasa gitu, ada shift A shift B gitu kan. Kalaupun ada yang biasa ya udah gitu loh, cuman maksudnya mayoritas lagi kondisi seperti ini, sosial media juga tentunya akan lebih banyak dilihat juga gitu, karena aktivitas sebagian orang tuh beralih di rumah gitu loh. Ada aktivitas yang di rumah, nggak selalu di kantor. Di situ berarti ada waktu untuk sosial media juga, kalian untuk research sosial media. Jadi kalian melihat itu tuh harusnya dijadikan opportunity untuk kayak, gue gimana ya cara menghasilkan uang di sini gitu. Nah di situ jadi kalian belajar bisa dapat duit, kalian kerja di kantoran dapat duit, terus juga nanti kalian bisa ketika lagi tidur dapat duit gitu loh. Bisa gitu. Ketika lo tidur dapat duit ini tuh kayak mungkin lo udah punya follower yang cukup nih, lo udah punya subscriber yang banyak nih. Nah, lo bisa tuh lo mungkin kayak selling produk lo gitu kan. Tapi ya saran gue sih jangan hard selling ya. Soft selling aja, karena kalau hard selling orang juga belum tentu mau dengerin gitu, kecuali lo emang kayak udah super famous yang orang pasti dengerin lo gitu. Tapi kalau belum, mendingan soft selling aja, karena soft selling tuh lebih diterima gitu kan. Ya di situ lo bisa seperti itu, ataupun lo bisa menyebarkan referral code gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya, it's fine juga. Itu adalah ikhtiar lo gitu loh untuk mencari income untuk kedepannya gitu loh. Tapi at the end of the day, ketika lo udah punya follower, lo udah punya massa, lo bisa gitu lo gerakin orang-orang tersebut. Dan ya kalau mereka menerima manfaat, ya nggak ada yang rugi sih gitu loh. Dia menerima manfaat dari lo, ya lo juga menerima manfaat dari mereka gitu loh. Entah dia nonton konten lo, melewati iklan lo, dan lo dapat biaya, lo dapat duit ya kan. Atau mungkin mereka punya, gara-gara ada mereka ini lo jadi bisa apa ya, mendapatkan income gitu dari mungkin secara endorsement dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Nah di sini poin dari omongan gue adalah ciptakan dari setiap aktivitas lo itu, diusahakan bisa menghasilkan uang. Dari kalian jalan, dari kalian belajar, dari kalian kerja, dari kalian tidur gitu. Jadi ketika lo udah bisa nih pikirin gimana caranya nih ada uang di sini, ya di situ lo bisa kedepannya akan jauh lebih baik gitu. Dan lo akan jauh lebih apa ya, tidak takut kalau misalkan lo kehilangan pekerjaan, karena lo bisa menciptakan dari setiap aktivitas lo itu adalah uang gitu. Memang uang itu tidak segala-galanya, tapi kan memang mayoritas kehidupan kita tuh ya uang berkaitan banget gitu loh. Kalau misalkan lo nggak punya uang kan agak sulit ya untuk melakukan aktivitas apapun. Lo nggak bisa bayar listrik, lo nggak bisa bayar ini, bayar itu gitu. Jadi itu yang gue pengen sampaikan hari ini. Kalau kalian rasa nih video hari ini gue itu bisa menambah pengetahuan kalian atau menyadarkan, ya juga ya sebenarnya gue bisa menghasilkan income nih dari hal-hal lain, dari hal-hal yang kecil aja yang gue lakuin setiap hari. Nah kalian bisa share aja tuh ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.